Tanah tidak pernah benar-benar diam. Di bawah lapisan debu, akar, dan bebatuan, ia berdenyut dalam ritme yang tidak dipahami manusia. Tanah tidak tidur, dan yang paling mengerikan, ia tidak pernah lupa. Setiap jengkal tanah yang kita pijak hari ini adalah lembar-lembar arsip raksasa yang menyimpan ingatan purba. Ia ingat tetes hujan pertama yang membasahi permukaannya jutaan tahun lalu. Ia ingat setiap tetes darah yang pernah tumpah dan meresap ke dalam pori-porinya, menjadi bagian dari nutrisi yang menghidupkan pepohonan. Dan ia merekam dengan saksama niat setiap manusia yang datang menginjakan kaki di atasnya. Jauh sebelum peradaban mengenal nama Indramayu, wilayah ini hanyalah hamparan rawa hitam yang pekat dan hutan basah yang tak tertembus cahaya matahari. Airnya tenang, nyaris seperti cermin, namun menyimpan kedalaman yang menipu, sebuah kekosongan yang siap menarik apapun ke dasarnya. Udaranya lembab dan berat, membawa aroma tanah busuk dan lumut, membuat nafas setiap pendatang terasa pendek, seolah-olah dada mereka ditekan oleh tangan yang tak terlihat. Orang-orang yang melintas terlalu lama di sini akan selalu merasa diawasi. Ada perasaan ganjil di tengkuk, sebuah keyakinan bahwa ada sesuatu yang berdiri di balik kabut tebal itu. Banyak manusia datang ke wilayah ini dengan mata berbinar, membawa harapan tentang tanah baru yang subur dan kejayaan. Namun, lebih banyak dari mereka yang pulang dengan membawa ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hutan ini memiliki caranya sendiri untuk menyesatkan mereka yang sombong. Rombongan pembuka hutan seringkali kehilangan arah, meskipun mereka berjalan di jalur yang sama berulang kali. Mereka berputar-putar di tempat yang sama hingga keputusasaan mulai menggerogoti akal sehat. Kabut di sini tidak turun secara perlahan. Ia muncul seketika tanpa tanda-tanda, menyelimuti pandangan hingga jarak 1 jengkal pun menjadi samar. Tanah yang semula tampak padat tiba-tiba berubah menjadi jebakan lunak yang mengisap. Dan ketika seseorang terperosok, rawa ini akan melakukan tugasnya dengan sangat rapi. Ia menelan korbannya perlahan, dalam keheningan yang mencekam, tanpa ada suara teriakan yang mampu menembus rapatnya pepohonan bakau. Hanya segelintir orang yang berhasil selamat dan keluar dari pelukan rawa itu. Namun, mereka yang kembali tidak pernah benar-benar menjadi manusia yang sama lagi. Ada sesuatu yang hilang dari jiwa mereka. Tatapan mereka kosong, seolah mata itu masih tertinggal di kedalaman air hitam. Tidur mereka menjadi gelisah, penuh dengan igauan tentang tangan-tangan dingin yang menarik kaki mereka dari kegelapan bawah air. Dari sinilah bisik-bisik itu bermula, bahwa tanah ini bukan sekadar tanah tak bertuan. Tanah ini dijaga oleh sesuatu yang purba, dan penjaganya sama sekali tidak menginginkan gangguan. Lalu datanglah Wiralodra. Ia melangkah bukan dengan kecerobohan, melainkan dengan keyakinan yang mengakar kuat. Di pundaknya, ia memikul tanggung jawab besar. Sebagai seorang panglima, ia telah terbiasa membuka wilayah-wilayah baru yang liar. Ia telah berhadapan dengan berbagai macam perlawanan manusia, dari pemberontak hingga musuh yang bersenjata lengkap. Namun, tanah yang kelak disebut Dermayu ini menyambutnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Di sini, perlawanan tidak datang dalam bentuk mata pedang atau hujanan panah. Perlawanan itu terasa dalam sunyi yang menekan. Wiralodra mendapati bahwa api unggun yang dinyalakan pasukannya seringkali padam tanpa sebab.
seolah udara menolak untuk memberi ruang bagi cahaya. Hewan-hewan tunggangan mereka gelisah setiap malam, meringkik ketakutan seakan melihat sosok raksasa di balik kegelapan hutan. Dan yang paling berat adalah serangan terhadap pikiran. Mimpi buruk datang berulang-ulang dalam tidur Wilarodra. Setiap kali ia memejamkan mata, ia ditarik kembali ke dalam visi tentang rawa yang tak berujung, kabut yang membisikkan namanya, dan suara langkah kaki berat yang selalu berada tepat di belakang punggungnya. Namun, alih-alih menyerah pada rasa takut, Wiralodra mulai merenung. Sedikit demi sedikit, ia memahami satu kebenaran pahit namun mendasar. Tanah ini tidak bisa diperintah dengan ego. Ia tidak bisa ditaklukkan dengan kekerasan senjata. Tanah ini adalah entitas yang hidup, dan ia hanya bisa diajak bicara melalui kerendahan hati. Janji yang diucapkan Wiralodra malam itu tidaklah panjang. Tidak pula disusun dengan bahasa hukum yang rumit. Itu adalah janji antara ruh dan alam. Ia bersumpah bahwa tanah ini tidak akan pernah dikuasai dengan kerakusan yang membabi buta. Tanah ini tidak boleh diperas hingga kering hanya demi ambisi yang fana. Wiralodra berjanji bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan penjaga yang tak terlihat, menghormati batas-batas yang telah ditentukan oleh alam. Ia menegaskan jika kelak manusia lupa diri, jika mereka mulai memuja harta lebih dari tanah yang memberi mereka makan, maka tanah berhak mengingatkan mereka dengan caranya sendiri. Wiralodra mengangguk pelan, sebuah tanda kesepakatan mutlak. Tidak ada saksi manusia di sana. Tidak ada pena yang menorehkan tinta di atas kertas. Namun alam memberikan tandanya. Kabut yang tadinya statis tiba-tiba bergerak perlahan seolah memberikan jalan.